Jadi untuk saat ini agama Yahudi bukan jalan untuk keselamatan. Tidak ada satupun. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku, kata Tuhan Yesus. Saudara percaya? Amin. Ya. Rombak yang lama itu. Jadi nanti kalaupun orang Yahudi selamat, harus terima Yesus. Nah, kenapa mereka belum menerima sekarang? Itu kemurahan pintu yang terbuka di luar orang Yahudi. Yang tadinya adalah kafir, yaitu kita-kita ini. Sebab kalau mereka sudah terima, mereka adalah pintu yang membuka karena pelanggarannya, menutup karena mereka sudah kembali mendapat anugerah itu. Berarti kalau mereka terima Yesus, maka tidak ada lagi jalan bagi kita, tertutuplah kemurahan. Itu sebabnya hidup ini adalah kesempatan. Saya sampaikan salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang ada di tempat ini, juga bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat Zoom, Facebook, atau yang lain-lain media sosial yang boleh menyambungkan kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita bergantian membaca. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyenangkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan bersama kita. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara-saudaraku, apa yang kita lihat ini dari pembacaan firman ini adalah dua yang berbeda. Satu perbuatan, kedua adalah kasih karunia. Ayat yang keempat tadi, karena kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi hukum Taurat itu menuntut perbuatan. Tapi kasih karunia adalah mengimani. Jadi yang satu adalah dengan perbuatan, satu lagi adalah mengandalkan iman. Saudara-saudaraku, kita akan baca lagi beberapa ayat
Di dalam Galatia pasal yang keempat, kalau ada yang bantu baca ayat 4 sampai dengan yang ke-8, tolong. Ayat 4 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Baik, kita sudah melihat di sini satu, ada yang harus berkembang, ada yang harus berubah, ada perkembangan, dan ada satu yang berubah. Ini juga berkaitan dengan perkataan Yesus Kristus. Perkataan Yesus Kristus di dalam suratan Yohanes yang kita akan perhatikan, pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, supaya kita akan lebih memperhatikan satu peningkatan dan perubahan. Yohanes pasal 2 ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Cukup sampai di situ saja, saudara-saudaraku. Apa yang dikatakan oleh Yesus, rombak bait Allah ini. Nah, jadi ada yang dirombak. Dan Yesus berkata, aku mendirikannya kembali. Jadi itu mendirikan yang baru. Ini saudaraku ya. Ini sangat penting karena ini adalah perkembangan kerohanian. Dan terjadinya orang Kristen yang menerima kasih karunia oleh Yesus Kristus. Dan tepatnya itu terjadi, perkembangan dan perubahan itu adalah di dalam apa yang dikatakan oleh Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi bait Allah yang dimaksud, yang pertama adalah pada saat itu bait Allah yang dibangun sebagai bait Allah yang kedua. Yang pertama kita sudah mendengar yang dimulai oleh Zerubabel dengan restu dari Raja Persia, Kores. Nah, dibangunlah itu, namun karena tantangan sempat berhenti, baru dilanjutkan lagi dengan orang-orang tambahan yang kembali dari Babel. Dan itu rombongan yang kedua, dan itu adalah yang ditulis dalam kitab Hagai dan Zakaria. Hagai dan Zakaria. Ezra itu yang pertama. Jadi selanjutnya dibangun apa yang terbengkalai. Ya memang kalau untuk pekerjaan Tuhan ini selalu banyak tantangan. Tapi di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar
dan pasti ada kemenangan. Ini saudara-saudaraku. Tantangan tetap harus ada, tetapi kemenangan ada di pihak di dalam Yesus Kristus, karena 3 hari itu sudah juga mengalahkan kematian, dosa yang membawa kepada kematian, maut yang mengikat manusia, bahkan kunci maut telah diambil oleh Yesus Kristus. Inilah saudaraku, bangunan yang lama adalah Bait Allah yang kedua, dan itu sebagai intinya adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah 2 loh batu yang ada di dalam tabut perjanjian. Itu paling tinggi di dalam ibadah yang lama. Dan ini sudah dimulai dari pertama adanya Bait Allah itu. Ada baiknya kalau kita memperhatikan ini, saudara-saudaraku, di dalam Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang terakhir, pasal yang ke-40. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup perdamaian di atas tabut itu. Ini ayat 20. Keluaran 40 ayat 20. Ini adalah puncak tertinggi dalam ibadah orang Israel, dan di dalam letak daripada tempatnya ini, dan juga sebagai inti yang tertinggi di dalam kemah sembahyang itu, yang nantinya juga itu ada di Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tapi sesudah Bait Allah yang kedua, kita harus masih bergumul dulu untuk lebih menyelidik lagi. Karena tidak ada nyata-nyata yang ada kita lihat. Ya, saat sekarang tabut ini masih misteri. Tidak ada yang tahu lagi di mana. Jadi kalau masih hanya katanya, kita tidak berani. Kalau seandainya sudah kenyataan, ada buktinya, bolehlah. Tapi dalam Alkitab juga tidak ada lagi tertulis, dan pembuktian yang nyata juga tidak ada. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah ibadah yang lama itu harus dirombak. Dalam suasana Taurat itu harus diganti. Diganti itu artinya karena semua hukum Taurat telah digenapi dalam Yesus. Jadi bukan Taurat itu harus dibuang, tidak. Tapi tidak ada seorang pun yang menggenapi kecuali Yesus. Jadi di dalam Yesus sudah digenapi, makanya yang lama itu sudah bagaikan dirombak. Maka sekarang kita adalah dibangun di dalam Yesus Kristus. Itulah sebagai bait Allah yang ketiga. Jadi bukan secara fisik lagi. Karena kalau Yesus menubuatkan kehancurannya, tapi untuk dibangun kembali sudah tidak pernah lagi disinggung-singgung oleh Yesus. Tidak pernah.
Justru yang disinggung oleh Yesus adalah bait Allah yang berpondasi di dalam 3 hari itu, dan 3 hari itu adalah penebusan sepenuh. Yesus mati, tapi dia mengalahkan maut, dia mengalahkan iblis. Yesus juga sudah mengambil kunci daripada maut itu. Di dalam 3 hari itu semua itu telah dikerjakan. Sehingga pemberitaan gereja mula-mula itulah yang kita sudah baca di dalam Kisah Rasul pasal 2. Boleh tolong baca mulai ayat yang ke-36. Ayat 36, Kisah Rasul 2, firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, disalibkan itu, itulah 3 hari proses, mati, bangkit dan dimuliakan. Lanjut. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Iya. Kita sudah dengar tadi malam 1 Korintus 3 ayat 16. Kamu adalah rumah Allah apa bait Allah? Bait Allah. Kalau begitu harus dibaca juga. Korintus 3 ayat 16. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya. Inilah bait Allah yang benar-benar Tuhan suruh. Tuhan jamin dengan. Kalau sekarang ini kita sering dengar pasang badan. Tapi kalau Yesus melebihi dari pasang badan. Dia praktek mati. Dia praktek bangkit. Bahwa maut tidak bisa mengikat dia. Maut sudah dikalahkan. Kunci maut sudah diambil. Dan di dalam hal ini dosa diselesaikan. Iblis juga dikalahkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, untuk sekarang Taurat itu hanya sebagai pembimbing sampai Yesus datang. Kalau sudah Yesus datang, maka kita ini bukan lagi dalam ikatan atau naungan Taurat. Dan kalau orang masih bertahan dengan cara jalan Taurat, tidak ada keselamatan. Galatia 2 ayat 16, bantu. Ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin, saudaraku. Jadi kita harus mengerti bagaimana perkembangannya dan mengapa harus begitu. Kita baca lagi pasal 3 ayat 10 sampai 12 biar semuanya semakin nyata. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Sampai 14, sampai selesai. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi untuk saat ini agama Yahudi bukan jalan untuk keselamatan. Tidak ada satupun. Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku, kata Tuhan Yesus. Saudara percaya? Amin. Ya, rombak yang lama itu. Jadi nanti kalaupun orang Yahudi selamat, harus terima Yesus. Nah, kenapa mereka belum menerima sekarang? Itu kemurahan pintu yang terbuka di luar orang Yahudi. Yang tadinya adalah kafir, yaitu kita-kita ini. Sebab kalau mereka sudah terima, mereka adalah pintu yang membuka karena pelanggarannya, menutup karena mereka sudah kembali mendapat anugerah itu. Berarti kalau mereka terima Yesus, maka tidak ada lagi jalan bagi kita, tertutuplah kemurahan. Itu sebabnya hidup ini adalah kesempatan. Cari kebenaran, cari Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Inilah saatnya. Bila lewat nanti, tidak ada lagi jalan lain. Bisa saja Tuhan lihat kalau kita kurang sungguh-sungguh. Sama dengan anak. Kalau dari awal sudah nggak ada niat-niat belajar, malaslah apalah. Nanti sudah ketahuan, wah dia nggak bakal berhasil. Itu sebabnya walaupun Tuhan belum datang, mari sungguh-sungguh saudaraku. Harus tunjukkan. Bahkan di dalam apapun kita harus yang bersungguh-sungguh. Baru kelihatan saudaraku, wah ini ada kebaikan ini, ada minat ini, ada ya harapan ini. Ini saudaraku. Sama dengan orang mau memilih besi untuk ditempah, dia sudah tahu ini boleh nggak ini ditempah. Kira-kira tukang besi ngerti nggak? Pasti ngerti. Besi yang mana yang paling bagus dia sudah tahu. Tukang kayu sudah tahu kayu mana. Kalau kita mungkin masih gini kayak nyari semangka. Nggak bisa kan. Kalau tukang kayu sudah langsung tahu, wah ini kayu yang bagus. Biarpun belum diolah, belum apa-apa. Langsung. Itu sebabnya bibit yang baik harus ada pada kita, saudaraku. Kehidupan kita ini harus apa yang pertama adalah kerinduan yang sungguh-sungguh. Dan kita sangat mengucap syukur kalau kita mengerti ini. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya ini berat saudaraku. Iblis tidak senang. Ya. Tapi kita harus bisa lebih fokus. Haleluya saudaraku. Harus bisa menyimak, mengerti. Bila perlu, lipat duakan kesungguhan. Lipat duakan mendengarkan. Lipat duakan perhatian yang sungguh-sungguh. Semoga semua bisa menangkap saudara-saudaraku. Ya. Jadi kita sudah ya memperhatikan. Dan Taurat itu tidak ada keselamatan, bahkan
kalau orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat justru disebutkan berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Jadi satu pun tidak dilakukan, sudah berbuat dosa dan terhukum selamanya. Karena di dalam Taurat tidak ada pengampunan, tidak ada yang menebus dosa. Tapi dengan iman apa yang diperbuat Yesus. Makanya saudaraku, iblis sangat tidak senang. Malah nanti orang-orang berkata, "Kenapa Tuhan kalian mati?" Selalu itu saudara-saudaraku. Mereka tidak mengerti bahwa maut yang harus ditanggung manusia itu hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Hukum Taurat itu hanya Dia yang bisa melakukan itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan itu. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, di dalam Yesus, kalau kita sudah dengar 3 hari itu, yang pertama adalah penebusan, pembaharuan untuk hidup di dalam Roh Kudus. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 itu apa? Baca dulu. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobat. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kubur hidup lama untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Iya, dengan ada Roh Kudus itu kita bisa menjadi rumah Allah, berhak menerima janji Tuhan. Tadi kita juga sudah perhatikan dalam Galatia pasal 5 itu mulai 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Haleluya. Jadi kita harus semakin bisa berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak siapa? Kehendak Tuhanlah yang jadi. Inilah yang diserukan oleh Yesus di dalam doanya sampai 3 kali. Bapa, kalau boleh. Nah, ini namanya request, permohonan. Kalau boleh. Tapi itu nggak boleh dipertahankan. Harus dilanjutkan, namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Saudara boleh semuanya request, tapi harus ditutup. Namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Ini adalah orang yang dilepaskan, saudaraku, yang hidup lamanya sudah dikubur, dan yang boleh memiliki satu kesaksian yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kiranya semua kita ada pengalaman demikian. Haleluya. Jangan juga seperti lintah. Masih ingat lintah? Amsal 30 ayat. Boleh tolong baca. Pasal 30 ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Nah, jadi 2 yang kita harus benar-benar perhatikan. 1, kehendak Tuhan.
Nah, makanya dalam Matius pasal 22 ayat 35, hukum yang tertinggi. Hukum yang tertinggi. Yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu. Jadi kita mengasihi Tuhan, mendapat kemurahan dari Tuhan. Dan yang kedua, harus mengasihi sesama. Bertobat dari untukku. Manusia ini selalu akunya, saudaraku. Orang yang diberkati Tuhan sudah merombak yang lama. Kalau yang lama masih ada terus. Saudara-saudaraku, keselamatan itu enggak nyampe-nyampe. Karena keselamatan yang dari Tuhan itu harus sampai merombak yang lama. Hidup lama kita yang harus dirombak. Itulah keakuan, itulah dosa, itulah pelanggaran, itulah. Dan kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5 ini, ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Lanjut. Percabulan, kecemaran, Ya. hawa nafsu, Ya. penyembahan berhala, Ya. Sihir. Terus. Perseteruan. Perselisihan. Iri hati. Amarah. Kepentingan diri sendiri. Percideraan. Roh pemecah. Kedengkian. Kemabukan. Pesta pora. Dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Apapun itu perkara yang lama itu rombak semuanya, saudara-saudara. Ya. Jadi ini kalau kita dalam Roh Kudus ada di dalam kita, itu menentukan kalau kita bait Allah. Dan kalau itu menentukan bahwa kita bait Allah, maka apa yang tidak sesuai dengan keinginan roh itu harus kita rombak semuanya. Kiranya Tuhan tolong kita. Dan itu nyata kok, tidak ada yang terselubung. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan selanjutnya. Dan nanti saudaraku, kalau Roh Kudus dan firman Tuhan lebih mendalam bagi kita, ini apa yang kita baca di dalam Galatia ini, itu nanti Roh Kudus dan firman Tuhan akan membawa kita meningkat lagi dari buah-buah keinginan daging itu. Karena Roh Kudus dan firman Tuhan akan membawa kita sampai kepada penyucian pikiran, niat hati, sendi, dan sumsum. Harus sampai ke situ, saudara-saudaraku. Itu sudah benar-benar bait Allah. Kalau secara pikiran, mustahil. Tapi harus yakin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia pasti akan menolong kita semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya di dalam kita, saudaraku, sampai kepada berpikir semuanya itu harus dibaharui. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Ada yang bantu? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Harus sampai ke sini, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Saudara yakin bisa ditolong Tuhan? Harus sampai semua ini dipilah-pilah. Dan kita harus sampai fokus kepada Tuhan. Karena nanti kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan di dalam kekudusan yang sudah mendapat koreksi. Lihat, aku jadikan semua baru. Harus ini, saudaraku. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar. Haleluya. Ini semua, saudaraku. Semua yang mulia. Semua yang adil. Jadi jangan cuma satu adil. Semua yang adil. Apa yang mengarah situ? Ya. Kita, saudaraku, nanti intinya jangan mikir kita sendiri untukku. Tapi kita harus merasa untuk bisa mengutamakan yang lain juga. Itu sebabnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kiranya Tuhan tolong kita. Semua yang mulia, semua yang adil. Nah, kalau dalam kita, kalau mungkin ada ikan, potong 3, kita rasa yang paling enak, apanya? Tengahnya, benar ya? Nah, karena kalau kepalanya sedikit dagingnya, ekornya juga. Saudaraku, harus berani, jangan langsung ambil yang bagus itu. Karena kita tidak mengutamakan diri kita sendiri. Ini namanya semua yang adil, semua yang benar. Haleluya. Jadi harus bisa. Satu, mengutamakan Tuhan. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, mengasihi sesama. Nggak langsung dibilang mengasihi diri sendiri. Nah, itu, saudaraku. Makanya kalau ada 3 potong ikan, jangan langsung ambil tengahnya. Contoh loh ya. Jangan nanti pas ada ikan kita, nggak ada yang mau makan tengahnya. Nanti jadi haram nanti. Jadi sama dengan pepatahnya Batak. Pepatahnya Batak, otik saya gudak sudah, ya kan? Karena nggak mau ngambil lagi. Gitu. Nah, sama dengan orang yang mesra, nasi sepiring berdua, aku udah kenyang, katanya kan, padahal belum, udah kamu aja lah. Ini saudara-saudaraku ya, tapi sebenarnya masih masih lapar, tapi ya udah kenyang. Oh, baru makan tadi. Oh, udah minum tadi. Aku kalau udah minum nggak bisa lagi masuk nasi. Padahal itu namanya supaya keadilan itu bukan lagi ada pada kita untukku. Banyak hal. Murid-murid Tuhan juga pada awalnya begitu. Siapa dari kita yang paling bagus? Siapa dari kita yang paling besar? Siapa dari kita yang paling hebat? Saudara-saudaraku, biarlah Tuhan yang hebat. Biar kita mendahulukan orang lain itu. Jangan kalau untuk orang lain, wah, kepalanya untuk kau, ekornya, tengahnya buat aku. Haleluya. Amin, saudaraku. Itu nggak gampang itu. Kalau kita masih mengutamakan diri kita, pasti itu tidak bisa. Kenapa sekarang ini keadilan tidak ada? Karena itu untukku. Jadi untuk sekarang ini partaiku, golonganku, keluargaku, kamu mati pun jadi. Nah gitu. Orang bisa membunuh, ya karena begitu. Coba kalau mengasihi Tuhan
Dan yang sama dengan itu, mengasihi sesama. Enggak dibilang mengasihi diri sendiri. Justru dikatakan menyalibkan keinginan daging. Haleluya. Orang yang di dalam Tuhan sudah menyalibkan keinginan dagingnya. Dia dalam Galatia berapa ya kita baca itu? Galatia 3:29 apa? Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wah. 5 ayat 24. Nah, itu boleh. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini saudaraku. Ya. Jadi harus sampai benar-benar hormat dan sopan. Ada katanya, ya, kalau kita makan bersama dengan raja, jangan menginginkan yang enak-enak gitu. Lebih baik taruh apa? Di mana? Di leher. Oh, haleluya. Saudara-saudaraku. Itu hebatnya. Bangunan Yesus Kristus. Karena kita akan mengarah kepada tabiat sifat Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap itu sebagai yang patut dipertahankan. Nah, kita baca itu. Kita mau baca banyak bersama-sama, kita baca itu ya. Filipi pasal yang kedua. Kita mau bersama-sama dulu baca. Bila perlu, yang di rumah, yang saudara-saudaraku dimanapun sekarang berada, ya, biar kita baca bersama-sama Filipi pasal yang kedua, mulai dari ayat yang kelima. Sudah dapat? Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi, kita ini, kebenaran kita harus diganti. Dan nanti kita akan lihat bangunan Yesus itu semua mengenakan Yesus Kristus. Nanti kita lihat. Lanjut, kita baca ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, di dalam kitab Galatia, karena Galatia ini kalau dalam pelajaran tabernakel ini nanti menunjuk pemisah masuk ke bait Allah terpelihara atau masuk di halaman terlempar akan dikuasai oleh antikris. Itulah Galatia itu. Jadi itu isinya Galatia itu mendorong kita masuk ke dalam atau sekaligus mendorong kita keluar. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Itu sebabnya di dalam Galatia pasal yang ketiga kita juga bisa membaca ayat 27, kita bersama-sama 1, 2, 3. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Biasanya yang dikenakan itu apa? Pakaian. Haleluya. Tapi sekarang kita ini mengenakan Kristus. Itulah. Makanya kita harus berpikir. Tadi di dalam Filipi pasal 2 itu ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Semoga Tuhan tolong kita
Kalau ini sudah bisa bagi kita, hebatnya luar biasa. Yesus Kristus itu rela mati untuk menebus kita. Dia tidak karena dosanya dia harus menanggung siksa yang begitu berat. Nah, kita ini kalau berkorban untuk sesama itu masih susah itu, saudaraku. Malah iri, dengki, ya. Biasanya begitu, saudaraku. Susah kalau orang lain maju, kita nggak maju. Wah, mestinya sabar, saudaraku. Menyanyi, oh Tuhan jangan tinggalkan, jangan lalui. Ya, begitu kira-kira. Apa yang kau beri kepada orang lain, beri juga padaku. Yesus Tuhan, berilah berkat-Mu. Gitu, saudaraku. Kalau bahasa Batak, oh Tuhan, mana ini Mama si Suni ini? Nggak ada ya? Biar nyanyi dulu kami. Oh Tuhan, jangan lalui. Hatta Batak. Wah, lupa saya. Oh Tuhan, ya. Lehonang dia, Yesus, Yesus, pasu-pasu au. Naung dileo ko tudo lehonang di. Matikanlah listrik untuk itu. Kan kita sudah tutup tadi, nggak pakai itu lagi. Nanti jadi rusak YouTube-nya 2 suara. Makanya tadi kalau dari mulanya enggak, ya enggak. Kalau iya, iya. Dan kalau nanti jadi bagi 2, sabula malala, sabula dingin, sabula tata, sabula masak. Jadi mendingan ya apapun adanya, ya itulah yang terbaik. Haleluya. Nah, kita sudah rela kok. Biarlah dia di situ. Nah, jadi saudara-saudaraku, memperhatikan orang lain sangat berbahaya kalau kita tidak bisa, karena ini nanti akan terkena dosa dari yang pertama lahir di bumi. Siapa yang lahir di bumi pertama? Kain. Apa dosanya? Iri, dengki, cemburu. Baru iri, dengki, cemburu, amarah, dan membunuh. Betul apa salah? Betul. Itu sebabnya, saudaraku, belajarlah, ya. Bila perlu kita bilang bikin minggu berkah hanya untuk menyenangkan orang lain. Haleluya. Ya, kiranya Tuhan tolong kita lah. Mulai dari minggu belajar, dan nanti semua hari, semua saat, semua waktu. Karena kita sudah mengenakan Kristus. Jangan cuma kita baca, jangan cuma nanti kata orang sana cuma omon-omon. Jadi harus benar-benar terjadi. Nah, kita mau baca ulang dulu. Ayat 27, 1, 2, 3. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi memakaikan pikirannya pikiran Yesus, sifatnya sifat Yesus. Orang kalau mau baca, istilahnya baca koran, kita sudah bisa dibaca dalam 2 Korintus pasal 3. Kamu adalah suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Kalau saya ingat 2 Korintus 3 ayat 3. Coba dulu deh. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, saudara-saudaraku, saya yakin pelayanan itu juga adalah pelayanan malam ini juga, supaya kita memiliki. Karena pakaian itu adalah yang pertama dilihat oleh orang. Haleluya. Dan itulah supaya kita tidak menjadi malu, saudaraku. Dan itu disebut kita tidak telanjang seperti Adam.
Ini saudara-saudaraku. Jadi hidup Kristus itu, jangan ada iri dengki, justru Yesus itu rela berkorban. Haleluya. Nah, kiranya kita semakin meningkat, saudara-saudaraku, semakin maju. Kalau sudah ada itu pada kita, maka dengan itulah nanti untuk sesudah Yesus datang ke dunia dan mati bangkit, maka orang-orang yang menerima keselamatan itu sudah satu kelompok. Dalam Galatia pasal 3 ayat 28, mari kita baca. Siapa bantu baca? Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Iya. Nanti seragam, saudara-saudaraku. Makanya 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3, nanti keadaan kita akan sama dengan dia, walaupun sekarang ini belum kita lihat. Tapi dari firman Tuhan kita sudah mengerti. Ini saudara-saudaraku. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Jadi semua sudah satu iras, kalau orang Batak, saundut. Tahu saundut? Ini saudaraku. Jadi satu lenggang, satu cara, pokoknya begitulah. Nah, jadi kalau orang nari itu karena sudah teratur semua baik, indah saudaraku. Nah, jadi kehidupan kita harus dilihat orang indah. Begitu saudara-saudaraku. Tidak ada lagi perbedaan. Itu sebabnya kalau lintah itu langsung diambil tabiat yang tidak bagus. Karena dia biar sudah kenyang, mana mau dia berhenti. Kenyang dari mulutnya, dia rela buang dari belakang, isap lagi. Sampai darah orang habis. Itu lintah saudara-saudaraku. Gak ada belas kasihan. Gak ada bilang, ya berhenti. Nah bilang cukup. Terus saja. Kiranya itu sudah dikuduskan dari kita. Yang ada pada kita adalah hidup Yesus Kristus. Yang dia datang sebagai domba yang tersembelih. Lihatlah anak domba Allah. Itu anak domba itu yang siap tersembelih. Dan yang tidak ada penolakan, tidak ada melawan, tapi sungguh-sungguh dia melakukan, menurut. Dan kalau ini semuanya ada pada kita, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya, saudara-saudaraku, karena sasaran ini pasti bisa terjadi. Rombak bait Allah yang lama, aku akan bangun di dalam 3 hari. Itulah penebusan daripada Yesus Kristus untuk menjadi manusia yang baru. Itu sebabnya nanti kalau penghuni Yerusalem baru itu, Tuhan harus mengakui, saudaraku. Kalau kita masih belum, nggak bisa masuk. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 5, Yesus berkata, ayo baca lagi. Baca. Wahyu 21 ayat 5. Ya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya,
tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Iya. Perkataan itu tepat dan benar. Jadi harus udah kelihatan, saudaraku. Bagaimana itu kelihatan? Bahwa kita ini sudah berpakaian Yesus Kristus sama dengan pakaian linen yang berkilau-kilauan. Pakaian linen itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Itu dari orang kudus juga, saudaraku. Sudah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini, saudaraku. Itu yang diakui Yesus. Itu sebabnya tidak boleh masuk Yerusalem baru dosa apapun yang khusus ada ditulis dalam Wahyu 21 ayat 8. Ya, biar terus berbicara dalam hati kita. Baca lagi. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara-saudaraku, penakut itu, saudara tahu apa itu? Kalau hanya begini, ada di sini kita ini kalau lihat kecoak, takut. Kalau hanya begitu langsung tidak boleh masuk ke surga. Wah, itu Tuhan itu udah boleh bilang kejam lah itu. Nah, jadi bukan itu, saudaraku. Ada yang ngapa paling takut ekornya cicak. Ada rupanya. Begitu dia lihat ekor cicak langsung takut. Kalau hanya gara-gara itu nggak boleh masuk surga, kejamnya itu, kejamian. Tapi bukan itu. Takut melakukan firman Tuhan. Takut sebagai anak Tuhan. Itu, saudaraku. Selalu khawatir. Sehingga dia jadi sifat lintah lagi. Untukku. Orang bisa berbuat baik kepada sesama itu kalau sudah tidak ada ketakutan. Tapi kalau kita semakin berani melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak akan bohong. Berilah, maka akan diberi kepadamu. Sukatan yang kamu buat akan ditakarkan kembali kepadamu. Sukatan yang ditekan-tekan, digoncang-goncang, dan dibuat menggunung. Mau baca itu Lukas 6 ayat 38. Nah, jadi penakut itu, ya sudahlah, kalau takut kecoak biarin aja, nggak apa-apa. Nggak gara-gara itu nggak masuk surga. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudaraku, sebenarnya ini sungguh benar-benar terjadi. Kalau kami kesaksian layak, tapi itu baru kalau rumah tangga itu suami istri lah. Jadi setiap dulu ada hamba Tuhan, kami belajar nggak boleh tangan kosong, saudaraku. Tapi bukan berarti malah kita pelit, malah tambah suram, saudaraku. Malah kurang. Tapi kalau kita berani memberi, malah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya. Dan inilah semua selalu ini membuat membuka jalan bagi kami. Mulai kami di Jakarta ini, kata orang kejam ibu tiri lebih kejam ibu kota, kata orang sono. Tapi kalau kata saya tidak. Kalau ada Tuhan, semua nggak ada yang kejam. Semua baik-baik. Amin, saudaraku.
Iya. Tapi gitulah. Waktu kami baru di sini, belum ada rumah, masih numpang di rumah orang. Nggak ada piring, nggak ada apa. Uang juga ada sedikit. Sekitar saat itu cukup ongkos buat sekali naik kapal dek. Itulah semuanya duit. Kami suami istri, anak masih kecil-kecil, ada yang bayi, si Il. Yang paling 4 tahun, 6, 4, 2, belum ada 1. Jadi belum ada setahun, masih 0, berapa. Nah, dalam keadaan begini, Tuhan gerakan. Nah, ini Roh Kudus memimpin. Berikan semua uang. Ya udah kita berikan, ngapain susah-susah? Tuhan yang pegang nyawa kita, hidup kita. Masa Tuhan bikin malu? Nah, padahal orang-orang bilang, naposoni Tuhan. Enak, saudara. Masa Tuhan bikin malu? Oh, saya kasih semua. Habis, nggak ditinggalin. Bener. Nggak mikir, mau jajan, nangis, apa, nggak ada pikirin itu sudah. Kasih. Tapi apa terjadi? Terus ada berkat. Tuhan buka semua. Dalam 1 bulan, ya Inang yang punya rumah itu, pindahlah kalian Pak Manik. Oh ya Inang, ya. Semua sudah ada. Nggak repot nyari duit ke sana sini. Kontrakan bisa bayar setahun. Beli barang-barang, semua yang baru, nggak ada yang bekas. Orang bekas masih sudah tinggal di Sumatera, bahwa itu udah rugi lah naik ALS. Kadangkala bukan kita yang ditarik, kita yang ikut narik mobilnya pada saat tahun 80-an. Kita naik pelayangan lagi sampai berapa kali? Kalau nggak salah dulu 3 kali apa 2 kali. Begitu dulu. Ya susahnya begitulah. Tapi ya sampai sekarang Tuhan pelihara. Enggak susah mikir, aduh kalau cuma uang parkir susah, imannya di mana? Hidup itu, bagaimana Tuhan sudah bilang, belajarlah sama apa? Sama apa? Burung. Burung yang tidak menabur, tidak menanam, tapi dipelihara Tuhan. Apakah ini bohong? Tapi sekarang ini banyak nggak mau dengar-dengaran. Banyak. Makanya yang bagus itu tergembala. Sedikitnya harus tetapkan ada 1 mentor. Mana yang akan dilakukan, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Harus rela. Dan kalau mau di-mentor, tidak boleh melawan. Itulah saya sudah belajar bertahun-tahun. Benar, aku nggak bohong. Tapi kalau hidup ini, jangan kamu pikirkan, mana mau aku pikir-pikir. Anak mau kuliah 5, ya, jalan terus. Mana saya pikir, Tuhan yang mikirin. Haleluya. Oh, masa langsung gini, Manik, berapa biaya bulan ini? 5 ini, kuliah ini. Nah, saya goda-godain, jangan lebih-lebihin. Nanti langsung di stop sama Tuhan. Tulis aja padanya. Ya ditulis apa adanya. Tapi begitu terus. Puluhan tahun. Ya. Makanya saya bilang, kalau kuliah yang baik-baik. Gak ada warisan duit, harta benda. Enggak. Ilmu, ayo. Kuliah. Itu. Ya, terserah. Kuliah sampai di mana ya silakan. Kalau lagi pernah kuliah itu, Tuhan buka jalan kok, nggak bisa, tetap semua ditolong Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Tuhan mengadakan. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi, ya. Seringkali ini orang-orang ini nggak bisa dimentor, semaunya sendiri, nggak bisa mati kehendaknya. Tadi kita sudah belajar
Yesus sampai berdoa, sudah Yesus, apa dia bilang? Namun bukan kehendakku, tapi kehendak mulai yang jadi. Sering sekali susah untuk dibilangi. Maunya sendiri. Harus bisa mematikan keinginan kita untuk bisa dimentor. Mentor kita yang paling utama adalah Tuhan. Cuma kalau Tuhan itu langsung kita belum suci begini, mati kita. Makanya Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, karena dia menanggung dosa manusia, maka Bapa itu menjauh. Kenapa Yesus bisa? Karena dia sudah menyediakan diri untuk itu. Dia sudah meninggalkan kealahannya. Haleluya. Dia sudah siap untuk itu. Dan nanti kembali kealahannya itu kapan? Setelah 3 hari itu tadi. Haleluya. Nah, 3 hari itu apa? Kematian, kebangkitan, dan Yesus kembali dimuliakan. Kalau dia sudah dimuliakan, nggak boleh lagi asal pegang, nggak boleh lagi. Yohanes saja di Pulau Patmos masih hanya baru melihat penglihatan. Kalau dia lihat Yesus yang datang itu, dia sudah nggak mampu lagi. Dia seperti mati, rebah di kaki Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya, Yesus sudah kembali kepada kemuliaannya. Itu sebabnya di mana merasa tergembala, bertanya apa yang dilakukan. Oh, ini udah merasa pintar, sudah merasa bisa, ya tanggunglah sendiri. Itulah keadaannya. Tapi kalau mau, saudaraku, Tuhan sudah lihat dalam kita ada penurutan. Tuhan memberkati sesudah dia dengan taat kepada Bapa, dan juga dia menyelamatkan juga orang yang taat kepadanya. Ibrani pasal 5 ayat 8-9. Ayo. Ibrani 5 ayat 8-9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus juga belajar taat. Masa kita mau semaunya sendiri? Tak bisa ada berkat. Dan juga yang keberkatan adalah, lanjut. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi jangan asal Kristen, berani berpraktek. Saya puji Tuhan, sekarang saya selalu bersukacita, nggak mikirin apa-apa. Enggak, Tuhan yang mikiri saya. Aku hanya mikiri dia saja. Makanya begini ini orang juga lihat, Pak Manik ini masih segar aja, masih kuat aja, kata dia. Ah, itu hanya kemurahan Tuhan. Karena apa? Hati senang. Hati senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan cuma obat. Obat yang manjur. Ini saudaraku. Jadi itulah belajar taat. Belajar tunduk. Belajar mematikan keakuan. Orang yang dalam Kristus Yesus sudah menyalibkan daging dan semua keinginannya. Haleluya. Mau diberkati Tuhan. Nah, inilah bait Allah yang ketiga, bangunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita